Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sekalipun hujan, Engkau masih beri kami kesempatan untuk boleh hadir di rumah-Mu yang kudus ini untuk menyembah Tuhan. Kami tahu ini semua adalah anugerah Tuhan. Biarlah semua ibu yang hadir pada saat ini diberkati oleh Tuhan. Terutama pada saat ini kami ingin mendengar dan merenungkan bersama-sama sebagian daripada firman-Mu. Kami mohon Tuhan Engkau hadir mencerahkan firman-Mu melalui Roh Kudus-Mu, memenuhi hati kami yang sudah terbuka, dan agar firman-Mu hari ini hidup dan akan bertumbuh berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk boleh memberikan kesempatan kami memberikan persembahan kepadamu. Kami tahu apa yang kami persembahkan sungguh tidak sepadan dengan berkat yang kami terima daripada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas semua anugerah-Mu, dan biarlah kasih kami bertambah-tambah untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Ibu-ibu PWMI yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini saya memberikan tema Bersatu Saksikan Kristus. Kita membaca di dalam kitab Yohanes. Kitab Yohanes pasal 17 ayat ke-11 sampai ayat ke-26. Kitab Yohanes pasal 17 ayat 11 hingga ayat ke-26. Bila sudah mendapatkannya, kita baca secara bersaut-sautan. Kita mulai. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan-Ku yang
telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Kita baca bersama ayat 26. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Jemaat DWMI yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Ada seorang ibu, dia mempunyai seorang suami dan 4 orang anak laki-laki yang masih kecil-kecil. Ibu ini pembersih, ya, sehingga rumahnya selalu ditata bersih dan rapi. Nah, cuma ibu ini ada satu yang membuat dia jadi risau. Karena di halaman tengah rumahnya itu dia menaruh sebuah karpet lebar. Saya pikir itu karpet pasti dari Bluedroo ya. Jadi ibu ini setiap hari membersihkan karpet itu, dia paling tidak suka bahwa karpet itu kalau ada jejak kaki atau ada debu di situ, dia nggak suka. Dan karena dia suka, dia bisa marah-marah. Marahnya itu bisa sepanjang hari, bahkan berhari-hari. Jadi ini membuat dia sendiri nggak nyaman, nggak sejahtera. Karena hampir setiap hari dia melihat karpetnya ada jejak kaki. Bayangkan ya, anaknya 4 anak laki-laki, masih kecil-kecil, ya, masih lincah-lincahnya, masih nakal-nakalnya. Jadi oleh karena tersiksa, dia coba mencari seorang dokter psikiater, dokter jiwa. Dokter jiwa ini namanya Virginia Satir. Dia datang kepada dokter ini, dia beritahukan, dia mengadukan apa yang dia rasakan, menyiksa dirinya selama ini. Mukanya waktu datang murung. Kemudian dokter jiwa ini mengatakan, engkau pejamkan matamu. Engkau dengarkan apa yang saya katakan. Kemudian engkau bayangkan apa yang saya katakan. Kemudian ibu ini memejamkan matanya. Dokter ini berkata kepadanya, engkau lihat sekarang rumahmu rapi. Karpetmu bersih mengembang mengkilat. Tidak ada sedikit jejak kaki. Dapurmu bersih, tertata, baik semua. Muka ibu ini tadinya murung. Tapi setelah mendengar ini dia menghayati, mukanya mulai terbit senyuman. Saudara sekalian, kemudian dokter ini melanjutkan. Namun demikian, suamimu tidak ada di rumah. Anak-anak yang kau kasihi tidak ada di rumah. Di rumahmu tidak ada suara canda ketawa. Mukanya tadi tersenyum, sekarang mulai dadanya bergoncang. Mulai ada isakan keluar dari hatinya. Dia mulai khawatir, kemana suaminya, kemana anak-anaknya yang dia kasihi. Kemudian ibu ini berkata lagi, sekarang kau lihat kembali karpetmu. Di situ mulai ada jejak kaki. Di situ mulai ada debu. Tapi suaminya ada, suamimu ada di rumah. Anak-anakmu ada di rumah, canda ketawa. Saudara sekalian, saat itu isak tangisnya berhenti. Dia mulai merasakan sesuatu, kenyamanan di dalam hatinya. Dokter ini melanjutkan, sekarang aku bertanya kepadamu, apakah karpetmu berdebu jadi masalah lagi bagimu? Kau boleh buka matamu.
Ibu ini membuka matanya. Dia menggeleng-gelengkan kepala. Dia katakan, aku tahu sekarang. Karpetku berdebu, berarti anak-anakku, suamiku ada di rumah. Di rumah ada canda tawa, ada sukacita. Saudara sekalian, setiap masalah, bagaimana sikap pandangan kita terhadap masalah itu akan menentukan jiwa kita. Itu akan menentukan perasaan kita. Saudara sekalian, saya berada di pagar alam hampir setengah abad. Kemajuan pasang surut dari PWMI saya selalu ingat. Karena apa? Setiap kali PW saya berusaha hadir. Jangankan PW, P3 saya juga hadir. Saudara sekalian, PW kita ini pernah di bawah 10 orang. Kebaktiannya tenang, adem, nggak ada suara canda ketawa. Pokoknya sudah habis PW semua pulang, rapi. Nah sekarang saya melihat PW kita ini luar biasa. Selama hampir 50 tahun saya lihat PW saat ini yang paling banyak jumlahnya. Saya setiap kali PW saya hitung minimal 25 ke atas sampai 30 orang. Saudara sekalian, saya melihat suasana yang begitu hiruk pikuk. Saya melihat suasana yang begitu canda guraunya banyak. Tapi yakinlah saudara sekalian, dengan makin banyaknya anggota PW ini akan makin banyak pendapat-pendapat, perbedaan pendapat yang timbul. Yakinlah. Dengan banyaknya pendapat yang berbeda timbul akan makin banyak perselisihan. Maupun perselisihan itu terbuka maupun terselubung yang disimpan di dalam hati. Yakinlah dengan banyaknya orang di PW ini akan timbul banyak juga masalah. Akan timbul juga pengelompokan. Seperti Paulus mengatakan di gereja yang dia layani, di jemaatnya yang dia layani, ada pihak Apolos, ada pihak Paulus, ada pihak Kefas, ada pihak Kristus. Saudara sekalian, akan terjadi hal-hal demikian bila orangnya banyak. Lantas sekarang kalau saya tanya, ibu-ibu mau yang seperti apa? Mau jemaat PW-nya 5 orang, di bawah 10 orang, adem-adem ayem? Atau mau seperti sekarang, ramai, tapi ada risiko? Saudara sekalian, seperti ibu yang punya 4 anak putra tadi. Karpetnya bersih, tapi dia tidak lihat suaminya dan anaknya di rumah. Buat dia khawatir, hatinya khawatir. Tetapi ketika dia lihat karpetnya kotor, tapi ada canda gurau. Anak-anaknya ada di rumah, suaminya ada di rumah. Nah saudara sekalian, 13 hari lagi kita akan memperingati kenaikan Yesus. 13 hari lagi. Saya kemarin sudah lihat tanggal. Saya mau khotbah ini. Saya mau khotbah, mau tepat waktunya. Saya lihat kenaikan tanggal berapa? 13 hari lagi saudara sekalian. Nah, lantas kita tahu 13 hari lagi Yesus mau naik ke sorga. Apa yang Yesus buat untuk murid-muridnya? Kita tahu setelah Yesus bangkit, 40 hari Yesus sibuk dengan murid-muridnya. Sibuk apa? Yesus mau menguatkan murid-muridnya yang tadinya sudah putus harap, tadinya sudah tidak lagi ada sukacita, yang tadinya sudah habis semua pengharapan karena tidak ada pemimpin. Sekarang Yesus mau bangkitkan semangat mereka. Apa yang Yesus kerjakan? Yesus nampakkan diri kepada mereka, baik satu persatu maupun secara kelompok.
supaya mereka diyakinkan kembali, supaya mereka semangat kembali, supaya mereka yakin bahwa Tuhan mereka hidup, Yesus mereka hidup. Tapi Yesus tahu dia tidak bisa selamanya ada di dunia. Sebentar lagi dia akan naik ke sorga. Lantas apa yang mau dia nasihatkan kepada muridnya? Apa yang dia mau tinggalkan kepada muridnya? Dia tinggalkan beberapa janji kepada muridnya. Tetapi dia tinggalkan juga suatu tugas yang penting kepada muridnya. Saudara sekalian, Yesus katakan, sebentar lagi aku akan pergi. Aku akan pergi. Namun jangan sedih, jangan khawatir, jangan takut hatimu. Aku pergi menyediakan tempat bagimu, dan aku nanti datang kembali akan menjemput kamu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara sekalian, Yesus mau memantapkan muridnya dengan satu janji bahwa dia pergi bukan selamanya. Dia akan datang. Dia akan datang menjemput mereka. Saudara sekalian, Yesus juga janji, aku pergi, aku akan kirim Roh Kudusku untuk menjadi penolongmu. Saudara sekalian, Yesus pergi akan mengutus Roh Kudusnya untuk menolong murid-muridnya, sehingga mereka tidak sendirian, sehingga mereka tidak lagi merasa kesepian, tidak punya pemimpin. Dan Yesus memberikan janjinya yang terakhir, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Saudara sekalian, janji ini menetapkan hati murid-muridnya. Tetapi apakah hanya seperti itu? Tidak. Yesus memberikan satu tugas. Pergilah, jadikan segala bangsa muridku. Baptis mereka dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajari mereka seperti aku mengajar kamu, bahwa aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Namun saudara sekalian, 3 tahun Yesus mendidik muridnya. 3,5 tahun. Waktunya sangat pendek. Kita bayangkan anak kita kalau sekolah baru 3,5 tahun, kelas berapa dia? Baru kelas 3 SD masuk kelas 4. Belum bisa apa-apa. Yesus tahu bahwa waktu yang pendek itu, walaupun dia sudah berusaha mengajar mereka dengan sungguh-sungguh, walaupun dia sudah menunjukkan mujizat dan kuasanya untuk meyakinkan hati mereka, walaupun dia juga sudah memberikan contoh dan teladan kepada murid-muridnya, namun dia tetap merasa bahwa murid-muridnya masih banyak sekali kelemahan. Oleh sebab itu di dalam ayat perikop yang kita baca hari ini, kalau kita membaca perikop dari ayat 1, maka kita akan melihat doa Yesus untuk murid-muridnya. Ini disebut doa syafaat Yesus untuk murid-muridnya. Kenapa Yesus mau doa untuk muridnya kepada Bapaknya? Karena Yesus tahu mereka masih banyak sekali kelemahan. Saudara sekalian, kita lihat pokok-pokok doa apa yang Yesus doakan murid-muridnya. Pada ayat ke-11 kita baca tadi. Ayat ke-21, 22 dan 23. Yesus mendoakan agar muridnya bersatu. Bersatu antara mereka. Bersatu di dalam Tuhan dan Bapaknya yang di sorga. Kemudian di ayat yang ke-13, Yesus berdoa agar ada sukacita Tuhan di dalam murid-muridnya, supaya murid-muridnya hidup di kemudian hari tanpa Yesus pun ada sukacita di dalam hati mereka. Jadi sukacita sangat penting di dalam hati kita, ya. Jadi jangan selalu murung, jangan selalu mencari hal-hal yang sedih, pikirkan yang sukacita, terutama sukacita di dalam Tuhan. Karena kesedihan itu akan merusak, meracuni jiwa kita. Saudara sekalian, pada ayat ke-15, Yesus mendoakan murid-muridnya agar terlindung daripada yang jahat.
Yesus katakan kepada Bapaknya, Bapaknya, aku berdoa untuk murid-murid ini. Bukan supaya kau angkat mereka ke surga. Jangan. Mereka masih ada tugas. Tetapi aku mohon supaya engkau menolong mereka lepas daripada segala kuasa jahat. Kuasa jahat itu dari mana? Dari iblis. Yang selalu mau merongrong pekerjaan Tuhan. Jadi saudara sekalian, hati-hati. Kalau ada pekerjaan yang ingin merongrong pelayanan, yang ingin merongrong kesatuan kita, itu datangnya dari iblis. Dan Yesus doakan supaya murid-muridnya terhindar daripada kuasa iblis. Ayat ke-17, Yesus berdoa agar murid-muridnya hidup di dalam kekudusan Tuhan. Kekudusan sangat penting, saudara sekalian. Tuhan ingin murid-muridnya hidup di dalam kekudusan sesuai dengan alternatif dan ukuran daripada firman Tuhan. Jadi kekudusan itu bukan kita ukur sendiri ya. Kalau kita katakan ini najis, ini ukurannya tidak bersih, ini ukurannya tidak kudus. Bukan. Ukuran manusia tentang kekudusan ini sudah hancur. Karena sekarang apa? Segala lesbian, segala homoseks, segala perkawinan antara sama jenis, itu semuanya sudah dibenarkan. Saudara sekalian, kekudusan di dalam firman Tuhan merupakan patokan bagi kita. Oleh sebab itu jagalah kekudusan. Ayat ke-24. Yesus berdoa supaya murid-muridnya tetap hidup di dalam Tuhan. Hanya hidup di dalam Tuhan, murid-muridnya baru bisa merasakan penyertaan daripada Tuhan. Ayat ke-26. Yesus mendoakan untuk murid-muridnya agar hidup di dalam kasih Tuhan. Nah, saudara sekalian, 2 poin terakhir ini sangat penting. Karena sering kali kita puluhan tahun menjadi jemaat, tetapi sebenarnya kita belum hidup di dalam Tuhan. Kelakuan kita, mulut kita, teladan yang kita tinggalkan sebenarnya tidak mencerminkan Tuhan. Jangan kita katakan kita hidup di dalam Tuhan. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, semua kelakuan kita, hidup kita mencerminkan Tuhan. Dan hidup di dalam kasih. Saudara sekalian, Paulus mengatakan ada kasih, pengharapan, dan iman. Yang paling besar adalah kasih. Nah, saudara sekalian, Yesus doa syafaat begitu panjang. Begitu banyak pokok-pokok doa Yesus. Tapi saudara sekalian, kalau kita perhatikan, apa yang paling buat Yesus khawatir? Sampai Yesus doakan dari 4 kali menyebutkannya di dalam ayat doanya ini. Coba kita perhatikan ayat ke-11, Yesus doakan untuk kesatuan murid. Ayat ke-21, Yesus doakan untuk kesatuan murid. Ayat ke-22, ayat ke-23, 4 kali Yesus doakan, menekankan Bapa supaya mereka bersatu di dalam Tuhan. Mereka bersatu seperti aku bersatu dengan Engkau Tuhan, dan biarlah mereka juga bersatu dengan kita. Memang rupanya ada apa dengan murid-muridnya tentang kesatuan? Saudara sekalian, ketika Yesus pertama kali mengatakan kepada murid-muridnya bahwa aku akan menempuh jalan salib, aku akan ditangkap, dibunuh, disalibkan, Petrus langsung tarik Yesus. Tidak akan terjadi itu Tuhan. Jangan sembarang ngomong Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan engkau seperti itu. Saudara sekalian, Yesus marah kepada Petrus. Enyahlah engkau iblis, karena engkau tidak pikirkan seperti yang Tuhan pikirkan. Saudara sekalian, di sini menyatakan kepada kita bahwa murid-murid tidak pernah memikirkan kalau ikut Tuhan itu harus menderita. Tidak siap mereka. Tidak siap.
Yang pikiran mereka kalau ikut Tuhan nanti, Tuhan berkuasa, mereka jadi pemerintah-pemerintah bersama dengan Tuhan. Kalau Tuhan mendirikan kerajaan, mereka otomatis ya minimal mereka jadi menteri-menterinya lah, ke-12 murid ini. Nah saudara sekalian, mereka sama sekali belum siap. Karena itu Yesus mengatakan apa? Siapa yang mau ikut aku harus menyangkal dirinya, harus pikul salibnya dan ikut aku. Ketika Yesus kedua kali mengatakan kepada muridnya bahwa dia akan menderita, dia akan mati. Saudara sekalian, mereka tidak berani lagi protes. Karena apa? Karena takut dimarah Yesus seperti marah Petrus. Mereka diam. Tapi sekalipun mereka diam, diam-diam, mereka berebut bertengkar. Siapa yang terbesar? Siapa? Aku. Yang itu ngomong, enggak, kau belum. Aku. Dia. Saudara sekalian, Yesus katakan apa? Siapa yang mau menjadi pemimpin, dia harus jadi pelayan. Siapa mau menempatkan dirinya tempat yang tinggi, dia harus bertempat di yang paling rendah. Ketika Yesus ketiga kali menyebutkan bahwa dia akan menderita ditangkap, datanglah mamanya Yohanes dan Yakobus. Mereka 3 orang, anaknya berdua, mamanya juga datang. Ada Alkitab Injil mengatakan mamanya yang usul kepada Yesus. Tuhan, nanti kalau kerajaanmu datang, engkau mendirikan kerajaan, biarlah kedua anakku ini, satu duduk di sebelah kirimu, satu duduk di sebelah kananmu. Tetapi ada Injil yang mengatakan bahwa itu dikatakan oleh Yakobus dan Yohanes. Tuhan, biarlah kami duduk di sebelah kanan, sebelah kirimu ketika engkau mendirikan kerajaan. Setelah mereka berkata demikian, murid-murid yang lain menegur. Mereka tidak senang ya, tidak senang. Mereka iri. Kok kamu yang mau duduk di kiri kanan, meninggalkan kami? Mereka bertengkar di situ. Nah, saudara sekalian, sampai Yesus memberikan nasihat. Kalau pemerintah daerah, pemerintah dunia ini memerintah rakyatnya dengan kekerasan, dengan tangan besi. Tapi aku memerintah dengan melayani. Saudara sekalian, siapa yang mau memerintah? Bukan dengan tangan besi. Siapa yang mau menjadi pemimpin, dia harus jadi hamba. Yesus rendahkan targetnya, jadi hamba. Saudara sekalian, ketika perjamuan terakhir sudah, Yesus kembali mengatakan bahwa di salah satu di antara kamu akan menjual aku. Aku akan diserahkan kepada manusia. Murid-murid masih bertengkar, berebut siapa yang paling besar. Saudara sekalian, Yesus pada saat itu menegur mereka. Yesus dengan pertanyaan bertanya demikian. Saya mau tanya kepada kalian. Kalau di dalam pesta, siapa yang lebih besar? Yang makan di meja atau yang melayani orang yang makan? Murid-murid katakan apa? Ya guru, pastilah orang-orang yang makan di meja lebih tinggi daripada orang-orang yang melayani makan. Nah saudara sekalian, Yesus katakan, aku sebagai pemimpinmu, aku rela mencuci kakimu. Saudara sekalian, pada perjamuan akhir itu, Yesus sebagai pemimpin, Yesus buka ikat pinggangnya, Yesus bawa ember air, Yesus cuci kaki mereka satu persatu. Yesus memberikan teladan terakhir kepada muridnya, bahwa siapa yang mau menjadi pemimpin, dia harus bersedia menjadi pelayan. Saudara sekalian, Paulus memberikan contoh tentang kesatuan. Paulus mengatakan, kesatuan jemaat itu seperti tubuh Kristus. Saudara sekalian, tubuh Kristus banyak anggotanya. Dan kita semua adalah anggotanya.
Bagaimana kalau anggota tubuh kita tidak lengkap? Berarti kita disebut orang yang cacat. Nah, tubuh Kristus harus lengkap. Dia harus ada kaki, ada ini, semua anggota tubuhnya harus lengkap. Bukan saja harus lengkap, saudara sekalian. Antara anggota tubuh itu harus saling mendukung, saling membantu, saling bekerja sama dengan baik. Harus searah pikir mereka itu harus menurut satu perintah dari kepalanya. Kepalanya, kata Paulus, adalah Kristus. Saudara sekalian, seringkali di dalam persekutuan yang ramai itu timbul banyak kepala, ya. Ada pendeta jadi kepalanya, ada majelis mau jadi kepala, ada jemaat yang mau jadi kepala. Saudara sekalian, di situ kepala, di sini kepala. Jadi persekutuan itu menjadi kacau. Paulus mengatakan tubuh Kristus hanya satu kepala, yaitu Kristus. Kita semua adalah anggota tubuhnya. Kita harus bekerja sama. Kita harus serasa. Kita harus sama-sama bekerja sama, saling mendukung, saudara sekalian. Ada salah satu tubuh kita tertusuk duri saja, semua tubuh kita merasakan sakit daripada duri itu. Kadang-kadang saya harus ambil kaca pembesar. Kalau Mama Hansen, Mama Mimi bilang turun dari taman di atas, "Pak, tangan aku ini kayaknya ada duri." Gimana? Kalau ditarik-tarik seperti ini, nyucut-nyucut. Saudara sekalian, pada duri kecil. Dia enggak nyaman. Rasa sakit. Jadi harus saya turun cepat-cepat, karena kalau tidak dia nggak bisa tidur nanti. Dia pegang terus. Saya turun. Ambil apa? Kaca pembesar. Karena mata ini nggak kuat. Kaca pembesar yang ada lampunya lagi. Ambillah jarum, dikorek-korek, dikeluarkan. Nah, saudara sekalian, kita adalah tubuh Kristus. Paulus mencontohkan kesatuan menggunakan tubuh Kristus sebagai contoh. Ini gambaran daripada gereja mula-mula. Saudara sekalian, ketika Roh Kudus turun, gereja mula-mula berdiri. Saudara sekalian, kita dapat baca. Saya rasa ini penting. Coba saya minta Ibu Siska membacakan Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 hingga ayat 47. Nanti saya minta Elsa bacakan Kisah Rasul pasal 4 ayat 32 sampai ayat 37. Silakan. 41 hingga 47. Pasal 2 Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 hingga ayat ke-47. Hidup jemaat yang pertama, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya terhadap tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Elsa, Kisah Rasul pasal 4 ayat 32 hingga ayat 37. Cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka
karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Saudara sekalian, ketika saya membaca berulang-ulang ayat-ayat ini, saya punya pikiran seperti ini. Mungkin pada saat itu mereka baru dipenuhi oleh Roh Kudus. Semangat mereka masih berkobar-kobar. Jadi diceritakan oleh Alkitab adalah saat semangat mereka berkobar-kobar. Karena apa? Baru saja dipenuhi oleh Roh Kudus. Baru saja melihat Petrus khotbah 3.000 orang mau dibaptis dan bertobat. Baru saja melihat perkembangan rohani yang begitu besar. Jadi mereka semangat. Nah saudara sekalian, kalau semangat itu hanya seperti itu, saya bayangkan apakah semangat ini bisa bertahan terus. Saudara sekalian, kita tahu ya korek api, kalau kita cas batu korek itu, apinya cas, tapi sebentar dia padam. Saudara sekalian, kalau semangat kita, semangat kesatuan kita, kalau persekutuan kita punya semangat seperti itu, yakinlah itu semangat sesaat, sebentar lagi akan padam apinya. Tapi kita lihat apa yang terjadi dengan murid-muridnya. Apa yang ditulis Alkitab tentang kehidupan mereka? Saya bagi dua bagian. Ke dalam untuk diri mereka. Mereka rajin ibadah. Mereka rajin persekutuan. Mereka rajin berdoa. Mereka rajin mempelajari firman Tuhan. Karena waktu itu belum ada firman Tuhan tercatat di dalam Alkitab, sehingga di situ mengatakan mereka rajin dengan pengajaran rasul-rasul. Saudara sekalian, ke dalam mereka perbaiki diri mereka terlebih dahulu. Setelah itu ada modalnya, baru mereka membagikan kasihnya. Saudara sekalian, apakah dengan sendirinya mereka jual tanah memberikan orang tiba-tiba seperti itu? Tanpa ada kebangunan rohani dari dalam hatinya, tanpa ada kasih Kristus yang mendorong mereka, nggak mungkin, saudara sekalian. Kalau kita tidak digerakkan Tuhan belas kasihan kita, nggak mungkin kita mau berbuat baik. Nah saudara sekalian, yang mendorong mereka berbuat sedemikian, yang miskin tidak kekurangan, yang kaya tidak berlebihan, mereka dapat hidup bersama, mereka dapat saling bekerja sama dengan baik, mereka dapat bekerja satu dengan yang lain, begitu akrab. Saudara sekalian, jadi tahap pertama ini penting. Ya. Kalau kita menjalin kesatuan tanpa membenahi diri kita masing-masing, kesatuan itu kesatuan berdasarkan hawa nafsu, itu akan sebentar saja punah. Tapi kalau kesatuan itu setelah kita berbenah diri kita masing-masing, baru kesatuan itu akan benar-benar mantap. Baru benar-benar kesatuan itu ada di dalam Kristus dan diberkati Tuhan. Kita lihat kata akhirnya, mereka disukai oleh semua orang. Tuhan setiap hari menambahkan jumlah orang yang selamat kepada mereka. Saudara sekalian, kita mencari-cari orang untuk diselamatkan. Ini orang-orang semua datang untuk diselamatkan. Mereka datang untuk mau minta dibaptis. Karena apa? Karena ada kesaksian yang baik. Saudara sekalian, PW rame, ini harapan kita. Jangan ada orang di antara kita mengharapkan PW hanya di bawah 10 orang. Adem-adem. Jangan.
Tapi jangan juga kita harapkan kalau PW jadi banyak, ributnya banyak, gosipnya banyak, pertengkarannya banyak, perselisihan banyak. Kita harus bersatu demi apa? Demi Kristus. Saudara sekalian, pada zaman 7 kerajaan di Tiongkok, kerajaan Chow adalah sebuah kerajaan yang kecil. Ya, 7 kerajaan. Qi, Chu, Yan, Qin, Han, Zhao, Wei, 7 kerajaan. Nah, kerajaan ini walaupun kecil, tapi disegani oleh teman, ditakuti oleh lawan. Kenapa? Apakah mereka punya serdadu yang kuat? Benar, mereka punya jenderal yang hebat yang namanya Lien Po. Setiap kali kalau dia mimpin perang pasti menang. Dia jago perang. Yang namanya Lien Po. Tapi bukan itu saja. Mereka punya Perdana Menteri yang namanya Ling Xiangju. Perdana Menteri ini sangat bijak dan sangat cakap. Dia bisa mengatur strategi dari istana. Dia bisa mengatur negaranya begitu tertib sehingga tertata begitu baik. Nah, saudara sekalian, ada satu hal. Si jenderal ini orangnya sombong. Mungkin karena dia adalah jenderal ya. Biasa pegang senjata. Dianggap dirinya hebat. Dia sombong. Dia menganggap Ling Xiangju itu ada di istana. Itu jangankan angkat senjata. Jalan saja ditiup angin besar mungkin dia roboh. Cuma nasib aja dia punya pangkat yang lebih besar dari saya. Karena dia Perdana Menteri, saya jenderal, masih di bawah Perdana Menteri. Jadi setiap kali dia cari gara-gara, dia mau mempermalukan Perdana Menteri ini, dia terang-terangan. Waktu itu kan pagi-pagi semua menteri, kita katakanlah menteri, harus datang semua ke istana. Mereka pasti pakai kuda ya, waktu itu kendaraannya kuda, kereta kuda. Nah, waktu itu jalan di Tiongkok itu kan ada gang. Jalan-jalan gang, di sini ada gang. Nah, jadi setiap kali kalau mau menuju ke istana, si Ling Xiangju ini lewat gang ini, tiba-tiba di ujung gang itu sudah tunggu. Si jenderal itu menghadang dari jauh. Wah, Ling Xiangju ini lihat dari jauh. Dia bilang dengan kusirnya, kita lewat gang lain. Dia tahu kalau dia lewat situ bentrok pasti terjadi. Dia tidak mau. Dia suruh kurirnya, kita lewat gang lain. Lewat gang lain, dihadang lagi. Berulang-ulang seperti itu. Jadi si kurir ini kesel. Dia berkata kepada tuannya, Tuan, kau ini sebenarnya di atas dia pangkatnya. Kau ini sebenarnya Perdana Menteri. Dia itu jenderal. Kau adukan kepada raja, dia itu pasti akan dipenjara. Kenapa kau memalukan? Tahu enggak? Di luar itu banyak orang mengatakan bahwa engkau penakut. Ling Xiangju itu penakut. Siapa yang mengatakan? Jenderal itu menyebarkan isu-isu bahwa itu Perdana Menteri takut dengan saya. Penakut dia. Nah, saudara sekalian, apa jawab Ling Xiangju? Ling Xiangju berkata, kita ini negara kecil. Kita lihat tetangga kita, negara Qin. Dia itu sudah berulang kali berencana mencaplok kita. Kenapa sampai sekarang mereka belum berani bergerak? Karena di negara ini masih ada jenderal Lien Po dan masih ada saya sebagai Perdana Menteri. Nah, saudara sekalian, dia katakan kepada kurirnya, bayangkan kalau saya bentrok dengan dia, negara kita segera akan hancur, dicaplok oleh negara China. Jadi demi negara ini, demi keselamatan negara ini, saya rela mengalah. Saudara sekalian, rupanya perkataan Ling Xiangju ini disebarkan oleh kurirnya. Karena kurirnya penasaran bahwa bosnya dikatakan penakut, makanya dia sebarkan juga isu ini. Isu ini sampailah
ke telinga jenderal itu. Jenderal Denpo mendengar, waduh, dia malu. Dia sadar, dia malu. Ternyata selama ini Ling Xiangju itu mengalah kepada dia itu adalah memang demi keselamatan negara. Akhirnya dia turun dari keretanya satu hari. Dia buka bajunya. Dia ikat dengan pentungan di punggungnya. 2 pentungan bersilang. Dan dia pergi sendiri ke rumah Ling Xiangju. Dan dia berlutut di depan rumahnya. Saudara sekalian, dari pelayan-pelayan Ling Xiangju mengatakan bahwa jenderal ada di rumahmu. Ling Xiangju keluar. Dia lihat jenderal itu. Dia peluk jenderal itu, dia papa. Dia peluk. Saudara sekalian, cerita ini benar terjadi. Cerita ini bukan cerita yang bohong. Ini adalah sejarah daripada kerajaan Tiongkok. Nah, saudara sekalian, akhirnya mereka berdamai. Akhirnya negara Chow ini bertahan terus. Karena apa? Karena mereka bersatu. Saudara sekalian, apa motivasi kita bersatu? Apakah supaya kita membanggakan diri kepada orang lain? Oh, kami bersatu, kami hebat. Jemaat kami banyak, kami kompak. Apakah seperti itu? Tidak. Kalau seperti itu, tujuan kita adalah menyombongkan diri. Tetapi tujuan kita, apapun yang kita lakukan, baik itu bersatu atau kita bekerja sama, itu hanya untuk kemuliaan Tuhan, untuk kepentingan daripada kerajaan Allah. Saudara sekalian, adakah kita punya tujuan seperti itu? Adakah kita punya kerinduan seperti itu? Mulai hari ini, apapun yang kita katakan, apapun yang kita kerjakan, hendaklah kita untuk kemuliaan daripada Tuhan. Itulah ajaran firman Tuhan melalui Paulus. Apapun yang kamu lakukan, seperti kamu lakukan untuk Tuhan. Semoga firman Tuhan hari ini menguatkan kita. Waktu saya menyelesaikan khotbah ini, saya tiba-tiba teringat ada satu peristiwa yang sangat menggelitik kita. Coba bayangkan. Saya harap bisa dibacakan oleh CDC Kisah Rasul pasal 16 ayat 16 sampai ayat 18. Kisah Rasul 16 ayat 16 sampai 18. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenung-tenungnya, tuan-tuan yang memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata pada orang itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Nah, saudara sekalian, kenapa saya katakan peristiwa ini menggelitik? Orang perempuan yang dirasuk oleh roh tenung saja dapat menyaksikan Tuhan. Lihat ini hamba-hamba Tuhan. Mereka mengajarkan kebenaran, saudara sekalian. Orang yang dipenuhi oleh roh tenung saja dapat bersaksi untuk Tuhan. Kita lihat beberapa peristiwa. Ketika Yesus mengusir setan, setan itu bersaksi tentang Yesus. Tentang Yesus. Tuhan, apakah hubungannya, apa sangkut pautnya kami dengan engkau? Engkau adalah anak Allah. Nah, saudara sekalian, apakah Tuhan membutuhkan kesaksian daripada roh-roh tenung? Ataukah Tuhan membutuhkan kesaksian daripada setan-setan? Saudara sekalian, tidak. Oleh sebab itu Paulus menengking roh tenung itu.
Di situ memberikan kita gambaran bahwa Tuhan tidak butuh setan itu bersaksi tentang dia. Roh tenung juga Tuhan tidak butuhkan untuk bersaksi untuk dia. Yang Tuhan butuhkan siapa? Kita yang mengaku sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Di mana kita menyaksikan Tuhan? Saudara sekalian, saya kadang-kadang pikir, aduh, kita kalah dengan roh tenung. Kita kalah dengan setan. Kita hampir tidak pernah menyaksikan Tuhan. Kita hanya ngomong di mulut. Kita tidak ada pergerakan. Saudara sekalian, hari ini kalau kita bersatu di dalam Kristus, itu akan merupakan satu kesaksian. Dan itu Tuhan butuhkan. Oleh sebab itu saya ambil tema khotbah hari ini. Bersatu saksikan Kristus. Semoga tema ini selalu berkumandang dalam hati kita. Sehingga tujuan kita adalah untuk kemuliaan Tuhan. Tugas kita adalah menyaksikan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk firman-Mu. Kami semua harus mengakui kelemahan kami Tuhan. Karena selama ini mungkin kami pikirkan kepentingan diri kami sendiri. Karena selama ini mungkin kami pertahankan pendirian kami sendiri. Sehingga kami tidak bisa menyatukan diri kami dengan Kristus. Apalagi dengan sesama kami. Bapa di sorga, kami tahu bahwa doa syafaat-Mu diakhiri dengan Engkau rindu Tuhan Bapa-Mu di sorga memberikan kasih dari sorga itu kepada kami. Dan kami tahu kasih itulah merupakan satu penyatu bagi kami. Bapa di sorga, berikanlah kasih-Mu kepada kami. Agar kami dapat mengasihi sesama kami. Agar kami boleh menyatu kembali di dalam Tuhan. Kami boleh memuliakan nama Tuhan. Kami boleh menyaksikan nama Tuhan. Jangan sampai perbuatan kami mencemarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tolong kami semuanya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa.